Benarkah cinta ini buta? Atau justru cinta tengah menyampaikan misteri sekaligus keajaibannya? Belum tentu yang terlihat serasi nyaman di hati. Tak bisa dipastikan pula yang sebaya jaminan suburnya cinta. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Anda sedang bersama Expose. Di sini berbagai kasus selebriti terbungkus teka-teki, berbagai drama kehidupan mengundang tanya. Semua akan diekspos ke permukaan agar terjawab semua rasa penasaran. Bersama saya, Anita Rahayu. Jatuh cinta bisa datang di usia berapa saja. Tak harus pula jatuh cinta kepada orang yang usianya sebaya. Buktinya banyak orang yang jatuh cinta kepada daun muda karena usianya masih ranum dan segar wajahnya. Cinta memang tak mengenal usia. Ketika panah asmara terlepas dari busurnya, tak ada yang sanggup menghindarinya. Tak peduli banyak suara mencibirnya, tak peduli banyak mata yang menatap penuh curiga. Masyarakat negeri ini terhenyak ketika aktor muda Ajun Perwira ketahuan menjalin hubungan serius dengan Jennifer Jill Arman Supit. Wanita berstatus janda yang usianya terpaut sangat jauh. Tak tanggung-tanggung, 17 tahun. 17 tahun jurang usia Ajun dengan Jennifer. Memang si wanita dikenal kaya raya. Jennifer tak lain adalah putri mendiang aktris senior Raisita Supit. Publik terutama sekali netizen langsung melahap dengan rakus realita yang ada. Tangan jadi super lincah mengetik komentar pedas, nyinyir, dan bahkan dilengkapi pula opini menyakitkan dan sok tahu. Iya, aku sih nggak terlalu nanggapin. Kalau netizen yang budiman katanya boleh untuk buat berpendapat apa aja. Kalau aku sendiri yang penting aku menjalani hidup aku ini dengan niat yang baik, dengan doa bareng-bareng sama dia juga untuk sesuatu hal yang baik. Jadi semoga bisa hasilnya baik juga nantinya. Semoga bisa cepat dapat momongan juga gitu. Suara dan tatapan miring masyarakat tak membuat Ajun mundur. Hujat dan nyinyiran netizen tak menggerus tekadnya memperistri wanita yang usianya sudah nyaris setengah abad dan berstatus janda 3 anak. Anak pertama Jennifer pun sudah cukup dewasa. Dan Senin 22 April 2019 kemarin, tekad Ajun ini benar-benar dibuktikan. Disaksikan alam indah Pulau Dewata, Ajun pun berjanji untuk sehidup semati dengan Jennifer. Jadi emang orangnya lucu, terus juga kalau dekat dia selalu happy, nyaman. Ya itulah, meskipun berbeda usia, itu yang buat aku nyaman sama dia. Senyum Ajun sempurna, begitupun Jennifer. Dua insan ini tak mempedulikan kian nyaringnya suara di luar. Si pria muda ramai dituding menikah demi harta. Si wanita dituduh mengejar berondong, mengejar daun muda. Berita-berita sekarang sih bilangnya Ajun sama janda kaya raya gitu-gitu. Menurut aku sih aku married sama dia berdasarkan cinta gitu. Karena ada perjanjian print up yang menyatakan kalau nggak ada harta gono gini, kalau harta dia ntar harta aku gitu kan. Nanti saya ke notaris untuk perjanjian itu. Jadi emang benar-benar pure berdasarkan cinta. Bukan kaya harta menurut aku, tapi dia itu orangnya kaya hati gitu. Biarlah orang berkata apa. Benarkah cinta ini buta? Atau justru cinta tengah menyampaikan misteri sekaligus keajaibannya? Belum tentu yang terlihat serasi nyaman di hati. Tak bisa dipastikan pula yang sebaya jaminan suburnya cinta. Ajun dan Jennifer tak hanya menerjang jurang usia, tapi keduanya bahkan juga rela menerjang latar belakang keyakinan demi cinta. Ya, Ajun dan Jennifer menikah dengan realitas keyakinan yang berbeda. Makanya pernikahan dihelat dengan Hindu dan juga Katolik.
Pesona Ajun meluluhkan kerasnya hati Jennifer. Di sisi lain, semangat besar Jennifer membuat Ajun jadi pria seutuhnya. Apapun kata orang, mereka merasa dua sejoli yang sangat romantis. Sejak masa pacaran, lihat saja betapa romantisnya Ajun beberapa waktu lalu ketika meminang Jennifer untuk jadi istrinya. Cara Ajun melamar membuat Jennifer pun dibuat merona bak gadis belia. Apa sayang? Push my hand. Ah. Apa sih? Twist. Norak banget sih yang. Oh. Apa sih? Will you marry me? Menikah denganku. Pulau Bali dan negeri ini ikut menjadi saksi cinta suci Ajun Perwira dan Jennifer Jill Arman Supit. Jennifer yang sebentar lagi genap setengah abad akan terbawa muda lagi. Mungkin harapan inilah yang diretas oleh Sule. Ketika nyatanya, komedian serba bisa ini merapatkan hatinya pada dua gadis 20-an sejak resmi menjadi duda. Ada nama Naomi Zaskia dan juga Baby Shima yang menerobos kesepiannya. Kabar yang katanya lagi dekat sama Sama siapa aja dekat. Lagi dekat sama Ceker nih. Saya sama siapa aja dekat. Kalau untuk itu nanti biarkanlah waktu yang menjawab. Lah. Cintaku takkan pudar. Sama-sama muda, sama-sama cantik dan multi talenta. Sule sempat dibuat pusing 7 keliling. Tapi pertengahan April ini rasanya pusing itu hilang. Ayah Rizky Febian ini menetapkan pilihan hasratnya pada Naomi. Fakta tak terbantah akhirnya ditemukan ketika akhir pekan kemarin si cantik Naomi sudah digandeng oleh Sule ikut liburan dengan keluarga besarnya di sebuah wahana bermain di Jakarta dan juga di Bogor, Jawa Barat. You're my person, you're my home, you are real, you're my earth. Loh, ya kalau kalian sudah melihat seperti itu ya responnya baik. Anak-anak kan dari dulu juga selalu baik, menebarkan sesuatu yang positif. Ya dibilang dekat, enggak. Nunggu waktu. Seperti Ajun Perwira, Naomi pun terperangkap hatinya pada kekasih yang jauh lebih tua. Naomi membuat Sule yang sudah genap 43 tahun seperti menemukan masa ketika berusia 20-an. Ada deg-degan, ada malu-malu, dan banyak sensasi ketika jalan bareng Naomi. Lantas, bagaimana kira-kira dengan Naomi sendiri? My flaws, through all my insanities, umur bukanlah suatu batasan untuk orang mencintai atau menyayangi atau peduli dengan seseorang. Jadi mau tua kayak mau muda kayak ya udah nggak apa-apa sih, biarin aja kalau orang mau sayang mah. Lo enggak, kalau umur masalah enggak umur dengan umur, coba saya mau nanya. Kayak Juna Perwira tuh berapa tahun? Perempuannya malah lebih tua, ya kan? Janda lagi. Terus masalah enggak untuk netizen semua? Enggak dong, ya kan? Kalau untuk cara menyesuaikan kan kita saling satu sama lain dong, nggak bisa sendiri. Sule kian percaya diri. Saat dua anaknya sudah gede, Putri Devina dan Rizky Febian terang-terangan menyetujui hubungannya dengan Naomi. Putri dan Rizky mendapati ayahnya yang sangat lain ketika bersama Naomi. Sule jadi berlipat semangat berkarir dan berbisnis. Sejak bersama Naomi, Sule banyak membuat terobosan bisnis kuliner. Kebetulan, Naomi memang punya latar belakang keluarga di dunia usaha jenis ini. Makanya tak heran, terakhir Rizky yang juga sudah serius dengan sang kekasih memilih mengalah. Ia mempersilahkan ayahnya duluan menggandeng Naomi ke pelaminan. you're my sun, you're my rain, you're the twinkle in my eye. Tapi Mbak, netizen banyak yang ngedoain gimana? Ya udah, kalau doanya baik aku aminin, kalau doanya nggak baik biar Tuhan yang balas aja, nggak apa-apa. Umur itu tidak menjamin untuk kedewasaan seorang manusia, ya kan? Toh mantan istri saya umurnya udah 40 lebih. Kenapa mesti meninggalkan keluarga tercinta? Berarti belum dewasa dong. Ya, oke. Terima kasih. I can love you longer. Na, na, na. Ketika
Ketika wanita kaya paruh baya jatuh cinta kepada daun muda, pasti sang daun muda banyak dituding sebagai pria pengejar harta. Mereka pasti sudah kenyang dengan tudingan-tudingan semacam itu. Memang salah mencintai wanita yang jauh usianya lebih tua? Memang salah mencintai wanita kaya raya? Ada banyak alasan pria mencintai wanita yang usianya jauh lebih tua dan bukan melulu karena alasannya soal harta. Bicara menyukai pasangan jauh lebih muda, Eli Sugigi adalah rekornya. Belum lama ini kisah cinta Mpok Eli dan Irfan Sebastian kembali mencuri perhatian publik. Pasangan beda usia ini resmi mengumumkan kandasnya hubungan mereka. Lihat akun media sosial, kegundahan hati Mpok Eli seringkali tertuang. Selama ini aku nggak pernah ada hubungan apa-apa, nggak ada status apa-apa. Jadi wajar dong, aku mau dekat sama siapapun gitu kan. Hak aku dong, aku mau jalan sama cewek kayak mau dekat sama dia kayak wajar karena aku memang sendiri gitu kan. Namanya juga pacaran, selalu ada dua kemungkinan dari akhir cerita. Entah berakhir di pelaminan atau berhenti di persimpangan. Kisah Mpok Eli dan Irfan sebenarnya bukan sebatas kata putus, tapi justru toreh cerita sangat menyakitkan. Irfan selama ini nampak romantis, tiba-tiba mengaku tak pernah punya hubungan spesial dengan Mpok Eli. Ya nggak tahu, kalau aku kan pribadi aku memang udah bilang aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia gitu kan. Aku bilang Pak Eli suka sama aku ya nggak apa-apa, wajar, manusiawi, orang suka sama orang nggak apa-apa dong gitu kan. Cuma kalau aku bilang aku suka sama Pak Eli karena sebatas teman gitu. Semenjak Irfan bilang nggak cinta sama saya itu, Irfan ngomong gini, gue nggak suka sama lu, kalau lu bukan pacar gue, itu baru di mana harga diri gue saat itu. Mpok Eli berjuang mati-matian demi Irfan, bahkan rela berulang kali bertengkar dengan putrinya. Tapi dibalas Irfan dengan tusukan menyakitkan. Netizen pun langsung menghujani Irfan dengan rentetan tudingan. Dari tak tahu malu karena numpang hidup, cari sensasi, hingga siasat licik agar namanya menjulang. Ini ya ampun, udah naik dari aku, orang tahu dari aku, tapi setelah saya bantu jalan dia, kenapa dia seperti ini? Ingat Irfan masih di atas langit, masih ada langit. Saya itu emang jelek, saya hina, saya tua, tapi saya punya hati dan perasaan. Dari awal sama siapapun nggak ada yang bilang apa pengen dompet popularitas. Mungkin karena memang saya nyamannya sama yang lebih dewasa, yang lebih di atas saya. Banyak simpati datang pada Mpok Eli, tapi tak sedikit pula yang memilih antipati. Karena Irfan Sebastian bukanlah satu-satunya pria muda yang didamba Mpok Eli untuk jadi pasangan. Sebelum Irfan, ada nama Ferry Anggara yang juga jatuh ke pelukannya. Mpok Eli bahkan sampai menikah dengan Ferry. Sayang, pernikahan itu berusia sangat singkat. Saya sadar diri, umur saya berapa, saya malu sama anak saya udah terima ini kemauan saya, ini salah saya dekat sama cowok yang muda. Tapi saya tidak mau berjanji lagi deh dulu. Sekarang saya udah tidak mau lagi cowok deketin saya muda, ganteng, deketin saya hanya untuk cari reputasi dan hanya nyari sensasi yang masuk TV, setelah itu saya dihempas. Mpok Eli mungkin tidak cantik, tidak pula semenarik kebanyakan artis. Mpok Eli juga pernah menikah sampai 5 kali. Berulang kali menikah, tapi berulang kali pula hancur. Namun rekam jejak ini tak lantas membuat ia kalah berkibar. Selalu saja banyak pria mengerubutinya. Dan anehnya selalu tampan dan berusia muda. Kali ini, Mpok Eli bisa saja menangis sengsara oleh perlakuan Irfan Sebastian. Akan tetapi tak butuh waktu lama, ia juga sudah merapat dengan daun muda lainnya. Cinta sejati memang tak mengenal usia. Dia tak pernah ikut tua meski wajah sudah
Saya Anita Rahayu, pamit undur diri, sampai jumpa.